semua, perkenalkan nama aku Samantha Kelista. Aku berkuliah di Universitas Dian Nusantara. Sebagai mahasiswa, kita wajib banget ngerjain tugas yang diberikan sama dosen kita. Dan video ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen aku. Di video kali ini, aku mau menjelaskan kira-kira apa aja sih dampak negatif dan positif dari komunikasi massa bagi diri kita sendiri. Komunikasi massa sendiri itu artinya proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada khalayak luas melalui media kayak televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Nah, ini tuh beda juga ya sama media massa. Media massa sendiri itu artinya adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu orang ke khalayak yang luas. Jadi singkatnya itu adalah kalau komunikasi massa ini adalah proses penyampaian informasi, sedangkan media massa itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Lalu dampak positifnya apa? Yang pertama, menambah pengetahuan dan wawasan. Contohnya, media massa kayak televisi, internet, dan surat kabar itu selalu punya informasi yang paling update gitu, dan itu membantu kita buat memahami dunia politik, ekonomi, teknologi, budaya, dan sesuatu yang lagi booming. Kayak kita kalau misalkan mau cari informasi yang baru, kalau kita punya internet dan data, kita tuh kayak nggak susah nyari apa, tinggal buka aja, klik di website, ketik, tinggal cari apa yang lagi pengen kita tahu gitu. Jadi dengan positifnya komunikasi massa ini tuh mempercepat apa yang kita belum tidak tahu aja gitu. Yang kedua, sebagai sarana edukasi. Seperti apa? Banyak program media kayak film dokumenter, berita edukatif, dan bahkan podcast gitu di YouTube yang mendidik kita dalam berbagai bidang kayak kesehatan, hukum, dan lingkungan. Contohnya seperti kesehatan. Kayak kalau misalkan kita ngelihat artis favorit kita nih, kayak dia tuh nge-gym, dia olahraga, pilates, dan berbagai macamnya yang bikin mereka sehat, dan mereka tuh membuat itu jadi sebuah konten, dan itu tuh menjadi edukasi kita untuk hidup sehat. Yang ketiga, memperluas jaringan sosial. Media sosial sebagai bagian dari komunikasi massa memungkinkan kita untuk terhubung kembali dengan teman lama, membangun pertemanan baru, dan memperluas jaringan sosial. Contohnya, kalau misalkan aku di keluarga aku nih ada saudara aku yang tinggal jauh di luar negeri, dan gimana sih cara aku bisa berkomunikasi dengan dia gitu. Karena positifnya komunikasi massa ini kan aku punya handphone dan dia juga punya handphone, kita punya internet, dan kita saling tanya kabar melalui media tersebut gitu. Jadi komunikasi massa ini ngebantu aku untuk tetap saling terhubung dengan keluarga aku yang jauh di sana. Lalu apa sih dampak negatif dari komunikasi massa? Yang pertama, penyebaran informasi yang palsu atau hoax. Penyebaran informasi yang salah atau berita hoax. Jadi salah satu resiko utama adalah penyebaran berita palsu, misinformasi, dan disinformation yang dapat menyesatkan opini diri kita sendiri bahkan ke publik. Kenapa? Karena begitu kita terima informasi yang salah dan kita menyebarkan ke orang lain, kita bisa menjadi salah satu anomali yang menyebarkan berita hoax. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita menerima sesuatu informasi, lebih baik kita saring lagi, kita filter, dan kita tahu apakah berita ini benar atau salah. Yang kedua, kecanduan. Konsumsi berlebihan pada media sosial, internet, atau televisi bisa menyebabkan ketergantungan, mengganggu produktivitas, dan mengurangi interaksi sosial langsung. Jadi contohnya itu seperti karena kita kecanduan media sosial, begitu kita dapat tugas atau kita ada pekerjaan tuh, kita menunda hal itu. Kenapa? Karena kita lebih memilih untuk bermain media sosial itu karena kita sudah kecanduan. Yang ketiga, merusak kepribadian dan moral. Jadi kalau misalkan individu tidak bijak dalam mencari informasi, paparan konten yang tidak sesuai norma atau moral seperti pornografi, kekerasan, dan gaya hidup konsumtif berlebihan dapat mempengaruhi kepribadian dan pandangan hidup negatif. Jadi singkatnya, komunikasi massa adalah pedang bermata dua. Kenapa? Karena di satu sisi dia tuh menawarkan banyak informasi dan manfaat dalam hidup kita, sedangkan di sisi lain dia juga membawa risiko yang serius jika kita tidak menggunakan itu secara bijak. Dan kemampuan kita untuk menyaring informasi, berpikir kritis, dan menjaga keseimbangan dalam penggunaan media massa adalah kunci untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatifnya bagi kehidupan diri kita sendiri. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan di dalam video kali ini. Mohon maaf jika aku ada salah kata atau penggunaan bahasa yang kurang sopan atau tidak enak didengar.
kasih.